Anies Baswedan memang batal jadi salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Namun, Anies Efek diprediksi akan masih mendominasi suasana kebatinan pemilih Jakarta saat ini. Berdasarkan sejumlah survei adalah fakta pemilih Anies di Jakarta hampir 50% suara. Suara pemilih Anies pun dapat dikategorikan beragam, mulai dari ibu-ibu, pecinta bola, hingga generasi muda. Ceruk suara Anies yang dahsyat inilah yang kini diperebutkan oleh ketiga cagup-cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Darmakun Wardana harus berjibaku untuk meluluhkan hati pemilih Jakarta yang hingga saat ini masih fanatik memberi dukungan kepada Anies. Lantas, mampukah RK Suswono, Pramono Rano, dan Darmakun merubah gerbong suara Anies ke mereka? Adakah pendekatan khusus yang dilakukan ketiga paslon demi merebut suara yang tak bisa dianggap enteng tersebut? Tim TV One mengabarkan. Sudahlah tidak berlaga, masih aja suaranya direbut-rebut. Itu ya. Kita akan bahas lah ya hari ini ya. Pagi hari ini sudah ada narasumber, sudah ada Ibu Siti Fadilah. Ini juru bicara Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Mbak lagi Mas. Oke. Kita juga sudah bergabung dengan narasumber lainnya. Sudah ada Mas Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Kemudian juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Dan juga Mas M. Khalid, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Arif. Kalau mau cepet nih. Langsung lah ke Mas Usama. Mas Usama, gimana nih Mas? Jadi suaranya Anies masih diperbutkan, cuma katanya udah ke RK. Itu kata survei sih. Kata survei. Iya. Jadi memang kita juga apresiasi sekali, luar biasa. Ini orangnya udah nggak ikut berlaga, masih dibicarakan dan masih diperebutkan suaranya. Itu artinya kan memang aspirasi rakyat itu maunya Anies Baswedan, walaupun beberapa partai tidak menginginkan hal itu dan akhirnya mengalihkan dukungan. Tapi yang pasti sampai hari ini kita masih belum bisa mendengar visi misi dan apa yang mau dilanjutkan oleh beberapa paslon ini. Dan apakah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, apakah tidak sesuai. Kita masih menunggu bagaimana mereka nantinya bisa membuat janji kerja atau kontrak politik untuk para pendukungnya Pak Anies yang memang menginginkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dilanjutkan untuk bisa diperbaiki lagi. Itu sih Mas. Jadi semuanya sudah bilang kok yang baik dari Anies Baswedan dilanjutkan. Mau itu Darmakun, mau itu Pramono Rano, mau itu RK Suswono, semua dilanjutkan yang punya Pak Anies, katanya begitu. Ya, yang kedua kita perlu lihat juga bagaimana mereka selama ini memimpin. Karena hal sekedar janji tapi tidak punya kemampuan eksekusi, itu kan percuma jadinya. Kita bisa lihat juga siapa yang bisa melanjutkan dan mengeksekusi. Karena ada juga ya mana gubernur yang sekedar janji belum bisa mengeksekusi, ada juga memang yang belum berpengalaman dalam bergerak atau memimpin sebuah daerah. Nah itu masih kita lihat dulu. Karena kalau sekedar janji aja mudah, tapi kalau ntar nggak ditepati seperti apa halnya gitu. Janji-janji manis begitu ya, tapi sama singkat. Mungkin sudah ada komunikasi dari partai politik yang untuk menggoda Mas Anies biar menjadi tim pemenangannya atau tim sesnya. Melihat kan suara di Jakarta cukup besar. Ya, komunikasi memang berjalan, Mbak. Tapi memang belum ada. Komunikasi memang ada permintaan untuk bertemu, ada permintaan untuk bisa berdiskusi. Tapi memang kebetulan Mas Anies sendiri hari ini juga dan beberapa hari ke depan masih ada di luar kota. Jadi belum bisa memungkinkan untuk bisa bertemu sih. Gitu. Jadi komunikasi itu dari tiga-tiganya atau dari beberapa saja? Beberapa. Belum ketiganya. Beberapa. Belum tiganya. Oke. Saya tahu. Pasti RK Suswono belum kayaknya. Belum kayaknya ya. Saya tahu yang udah ada komunikasi, yang ketemu di CFD mungkin ya. Bu Siti, penting Bu, memperebutkan suara Anies ini buat seorang Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Loh, kami kan tim dari paslonnya independen. Independen itu lintas partai, lintas apa. Bebas siapapun gitu yang ya, mau Bu? bergabung pada kami. Dan saya yakin yang tadinya pengikutnya Mas Anies, itu saya kira mereka juga udah mengetahui apa yang kami perjuangkan. Kami memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu universal. Saya yakin mereka juga sama-sama tidak
senang dengan pandemik, sama-sama tidak mau menderita mpox, sama-sama. Nah itu adalah kesamaan kita bahwa mereka sangat membutuhkan. Tapi yang lain kan juga memberikan janji manis, nggak cuma dari Dharma Kun aja. Iya. Tapi penekanannya pada kesehatan harus Dharma Kun. Oke. Karena Dharma Kun itu keistimewaan Dharma Kun itu adalah dia menguasai tentang Karena ada Bu paham banget Profesor dengan Dr. Siti Fadila Supari. masalah pandemik, dia sangat Apakah memang masalah kesehatan yang paling dibutuhkan untuk warga Jakarta sehingga pemilih Anies ini tertarik untuk mendukung Dharma Kun? Saya kira semua ibu-ibu akan tertarik dengan yang diusung oleh Pak Dharma Kun. Karena apa? Karena kita memperjuangkan agar masyarakat itu selamat atau kita melindungi dari bencana kesehatan. Pak Dharma Kun ini sangat paham sekali dengan kejahatan di bidang kesehatan. Seperti COVID kemarin itu, coba bayangin akibatnya ekonomi jatuh, kemudian banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Karena penanganan walaupun ada yang mengatakan itu baik-baik saja, ada yang lebih baik. Nah, mestinya jangan seperti itu, mesti harus lebih baik lagi. Lah, yang mengerti banget tentang pandemik ini, tentang bahwa kita ini tertekan oleh kepentingan elit global, itu adalah Dharma Kun. Oke. Kalau Mas Ari? Ya, jadi kalau kami melihat mudah-mudahan semua akan menjadi anaknya Babi Sabeni pada waktunya. Babi Sabeni ya, bapaknya Bang Dul seperti itu. Jadi Termasuk pemilihnya Mas Anies gitu. insya Allah mudah-mudahan. Jadi begini, Mas, yang perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Oke. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk, termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu, saya melihat sejauh ini, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Aspirasi. Termasuk Mas Anies gitu loh, di CFD gitu loh. Walaupun Mas Aris ada yang mengatakan kan kalau ideologisnya pemilih Mas Anies ini lebih religius, nggak nyambung sama PDIP. Jadi agak susah, bukan ke kanan ke PDIP, misalnya ke saya pikir Betul kata Bu Siti itu. gini, PDI Perjuangan bersama Partai Hanura tentu saja mengusung Mas Pram dan Bang Dul ini tidak mengkotak-kotakan atau tidak membatasi pemimpin. Tidak membatasi, oke. Kalau membatasi pemimpin tentu saja mungkin Mas Pram dan Bang Rano sudah tidak akan bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ini gubernur seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Foke, kemudian juga Bang Yos, ini semua dikunjungi dan diserap aspirasinya. Karena apa? Karena artinya kan akan melanjutkan kan begitu ibaratnya. Artinya memang semua gubernur memiliki legasinya masing-masing. Prestasinya masing-masing. Masing-masing memiliki